Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 342 sampai 343, soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 18. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 11, diketahui suatu sudut besar penyikunya 15 derajat lebih besar dari 4 kali sudut tersebut. Jika sudut tersebut adalah n derajat, tentukan besar n dan penyikunya. A. 10 derajat dan 80 derajat, B. 15 derajat dan 75 derajat, C. 20 derajat dan 70 derajat, atau yang D. 25 derajat dan 65 derajat. Nah, cara mengerjakan soal nomor 11 ini Kak Sari udah bikin gambarnya. Gambarnya boleh kayak gini deh. Ini dia ya. Dimana sudutnya ini adalah siku-siku. Nah, kalau yang di sebelah sini siku-siku, otomatis yang sebelah sini juga pasti siku-siku. Karena ini sebuah garis lurus gitu ya. Nah, kenapa Kak Sari bikinnya sudut siku-siku? Karena ini intinya adalah besar penyiku. Nah, jadi kata kuncinya penyiku. Makanya kita bikin sudut siku-siku. Kemudian ini sudutnya adalah n derajat. N derajatnya tuh anggaplah yang sebelah sini. Nah, maka sudut satunya lagi ini adalah 15 derajat lebih besar dari 4 kali sudut tersebut. Bacanya gini, 4 kali sudut tersebut itu artinya 4 kali n, atau kita boleh nulisnya 4n. Terus 15 derajat lebih besar. Kalau lebih besar itu berarti ditambah. Nah, gini. Jadi n derajat, terus ini 4n derajat tambah 15 derajat. Nah, ini kalau ditotal jadinya berapa? Ya, 90 derajat. Kenapa? Karena ini kan juga merupakan sudut siku-siku. Dan memang besar sudut penyiku itu adalah besar sudut yang membuat dia menjadi siku-siku. Kalau di sini n, maka nanti 4n ditambah 15 terus ditambah n-nya ini jadinya 90 derajat. Siku-siku kan 90 derajat ya. Nah, dari sini nanti kita akan menemukan nilai n-nya. Langsung saja. N derajat ditambah ini 4n derajat plus 15 derajat. Oke, sama dengan 90 derajat, seperti itu. Terus n derajat ditambah 4n derajat. Ini gini aja deh, anggap aja n tambah 4n. N tambah 4n. N itu kalau nggak ada angka di depannya, dia sebenarnya ada angka 1. Jadi 1n tambah 4n. Berapa n? 5n. 5n derajat ditambah 15 derajat sama dengan 90 derajat. Terus kita sisakan sebelah kiri 5n derajat aja, yang sebelah kanan 90 derajatnya ditulis. Nah, ini positif 15 derajat pindah ke sebelah kanan sini. Kalau dia dipindah ruas, tandanya harus berganti. Tadinya tanda positif, ke sini menjadi negatif ya, negatif 15 derajat, atau dibaca 90 derajat kurangi 15 derajat. Lalu 5n derajat sama dengan berapa? 90 derajat kurangi 15 derajat, 75 derajat. Nah, 5n sama dengan 75. Berarti kalau mau mencari n-nya sama dengan 75 derajatnya diapakan dengan 5? Dibagi. 75 derajat kalau dibagi 5 hasilnya adalah berapa? 15 derajat. Ketemu. Jadi n derajat sama dengan 15 derajat. Dengan kata lain n-nya sama dengan 15. Dah gitu ya, ketemu. Nah, ini besarnya apa? Besarnya n, 15 derajat. Kalau kita tulis di sini n-nya 15. Nah, sehingga 4n tambah 15-nya berapa? Ya tinggal kita masukkan ya sini. N sama dengan 15 derajat, maka 4N ditambah 15 itu sama dengan, atau 11 ini ya, 4 kali N-nya kita ganti dengan angka 15. Nah, gini, ditambah 15. Sama dengan 4 kali 15 kan 60 ya. Terus ditambah 15. 60 tambah 15 adalah 75. 75 apa? 75 derajat. Dah ketemu. Jadi 4N plus 15-nya adalah 75 derajat. Letakkan sini.
Boleh nih ya. Jadi kayak gitu. Jawabannya adalah 15 derajat dan 75 derajat. Kita cari di ABCD-nya yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Nomor 12, besar sudut X dari gambar berikut adalah A 95 derajat, B 100 derajat, C 105 derajat, atau yang D 120 derajat. Besar sudut X itu yang ini. Di sini ya, X derajat. Nah, gambarnya ini seperti ini. Terus dia ada tanda sama panjang. Kalau ada tanda sama panjang itu berarti segitiga yang di sini deh, ini merupakan segitiga sama kaki ya, panjang kakinya sama. Dan segitiga sama kaki itu otomatis juga memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu di sini sudutnya. Jadi sudut ini dengan sudut ini sama besarnya. Kalau kita misalkan ini sebagai A, berarti sudut yang di sini juga A. Katakanlah gitu ya. Terus lagi, di sini 30 derajat. Nah, kalau kita perhatikan ini 30 derajat, maka sudut yang sini juga pasti 30 derajat. Alasannya apa? Karena dua sudut ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Terus Kak Sari udah bikin gambarnya yang samaan kayak gitu. Nih, tinggal kita lengkapin ya. Di sini tadi kita misalkan dengan A, kemudian ini yang 30 derajat, maka besar sudut yang di sini juga pasti 30 derajat. Karena ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Ingat, sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Terus di sini tadi ada yaitu sudut X. X ini yang dicari. Oke. Nah, kalau mau mencari besar sudut X, langkah pertama seperti ini. Kita lihat dulu segitiga dari titik sini sampai ke sini, ke sana, kembali lagi ke sini ya, segitiga yang di dalam ini ya. Ingat, total sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Kak Sari tulis total sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Artinya apa? Artinya A ditambah A ditambah 30 derajat itu sama dengan 180 derajat. Kita tulis A tambah 30 derajat itu sama dengan 180 derajat. Sekarang kita hitung A ditambah A. Berapa A? 2A ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Kita pindah ruas ya. 2A-nya tetap sama dengan 180 derajatnya tetap. Yang dipindah ini positif 30 derajat. Kalau dipindah ke sini menjadi negatif 30 derajat. Tandanya harus berganti dari positif menjadi negatif. Kita hitung 2A-nya tetap nih sama dengan 180 derajat kurangi 30 derajat berapa? 150 derajat. 2A sama dengan 150 derajat. Berarti kalau mau menentukan besar A-nya sama dengan ya 150 derajatnya ini diapakan dengan 2 dibagi. A sama dengan, nah 150 derajat dibagi 2 adalah 75 derajat. Nah ini masih nilai A ya. A-nya sudah ketemu yaitu 75 derajat. Berarti yang sini juga 75 derajat. Kalau kita cek ya, 75 tambah 75 150 tambah 30 pas 180. Nah, kalau A-nya ini udah ketemu deh, X-nya ini bisa dicari. Kalian lihat, dari X ini kalau dilanjutkan sampai ke sini, nah, seret kayak gini ya. Ini membentuk sudut setengah putaran atau bisa juga disebut sudut lurus. Sudut lurus totalnya adalah 180 derajat juga. Kak Sari tulis ya. Sudut setengah putaran. Sudut setengah putaran atau sudut lurus, koma, besarnya berapa? Besarnya 180 derajat.
gitu. Sehingga kalau X ditambah A, dari X ini ditambah A, hasilnya harus 180 derajat. Dan A-nya kan sudah ada 75 derajat. Berarti tinggal nyari X-nya aja ya. Nulisnya gini, X ditambah 75 sama dengan 180 derajat. Nah, kita tulis ya. X ditambah 75 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga nilai X-nya bisa dicari, yaitu 180 derajat. Terus ini positif 75 derajat, derajatnya bawa ke sini ya, menjadi negatif 75 derajat. Udah, tinggal dihitung. X sama dengan 180 dikurangi 75 berapa? 105 ya. Derajat ini ketemu. Jadi nilai X-nya adalah 105 derajat. Coba kita cari di ABCD-nya. Ada yang C. Yes. Bisa ya? Oke. Lanjut ke soal nomor 13. Nomor 13, nilai X tambah Y tambah Z pada gambar berikut adalah A 70 derajat, B 75 derajat, C 80 derajat, atau yang D 85 derajat. Gambarnya seperti ini. X-nya yang di sini, nih gandeng sama 7X. Oke, yang dicari hanya X-nya saja. Y-nya yang di sini, Dek. Nih gandeng ya sama 2Y. Terus Z-nya yang di sini. Nah, tinggal dihitung nanti. Kalau X-nya udah ketemu, tambahkan dengan Y-nya, tambahkan dengan Z-nya. Berarti kita harus ngitung semuanya ini ya, tiga-tiganya ini. Oke, langkah pertama seperti biasa aku udah bikin salinan gambar yang sama seperti pada soal. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama kali ini aja, Dek. Dari sini gitu. Ini menjadi sudut setengah putaran lagi atau sudut lurus. Nah, sudut setengah putaran atau sudut lurus besarnya 180 derajat. Sekarang udah tahu ya. Berarti 40 derajat kalau ditambah 7X nanti hasilnya adalah 180 derajat. Kita tulis ya. 40 derajat tambah 7X sama dengan 180 derajat. Sehingga ini 7X-nya biarkan di sini, 180 derajatnya juga kita biarkan. Yang dipindah hanya ini, 40 derajat. 40 derajat ini positif atau negatif, Dek? Kalau tidak ada tanda negatif di depannya, berarti dia pasti positif. Nah, karena dia positif, kalau dipindah ruas berubah menjadi negatif. Kayak gini. Tuh, ya. Sehingga 7X sama dengan 180 derajat kurangi 40 derajat berapa? Tentu saja 140 derajat. Nah, maka nilai X-nya sama dengan ya 140 derajatnya dibagi dengan 7. 140 derajat bagi 7 adalah 20 derajat. Dah ketemu satu. X-nya 20 derajat. Berikutnya kita akan mencari tahu yang mana ya? Enaknya yang kita cari nilai Y berikutnya ya. Tetapi ini Kak Sari akan kasih garis bantu di sini. Perhatikan, Dek. Garis dari titik C ke B ini akan Kak Sari perpanjang menjadi seperti ini. Garis putus-putus ini aja. Oke, kemudian fungsi garis putus-putus ini akan Kak Sari teruskan hanya dari sini ya, dari sini tek, seret, terus sampai ke sini. Nah, tek, hehe. Ini membentuk sebuah sudut setengah putaran ya, dari sini aja loh ya, sampai ke sini. Ya, sudut setengah putaran atau sudut lurus. Nah, sudut setengah putaran atau sudut lurus kan besarnya 180 derajat. Oke, tadi kita sudah tahu besarnya X adalah 20. Maka sebetulnya kita bisa menghitung besarnya 7X ini berapa? Ya, 7 dikali 20, yaitu 140 derajat. Ini besarnya sudut yang ini aja. Nah, segini 140 derajat. Berarti agar menjadi 180 derajat, yang sebelah sini harus berapa ini sudutnya? Tentu saja 140, kita mikir tambah berapa agar jadi 180 ya. Tentu saja ditambah 40 derajat. Nah, sudut 40 derajat itu yang mana? Sudut yang segini ini. Dia dibentuk dari garis ke atas ini terus ke kanan, ke atas ke kanan ya. Nah, kenapa Kak Sari bikin
cara pergerakan garisnya, karena Kak Sari mau cari sudut yang sehadap dengan 40 derajat ini. Sudut yang sehadap dengan 40 derajat adalah yang sebelah sini, Dek. Ini ke atas belok ke kanan, ke atas belok ke kanan. Jadi kalau di sini 40 derajat, karena dia ini adalah sehadap, maka besarnya juga sama, yaitu 40 derajat juga. Oke, agak memutar ya. Kak Sari ulangi sedikit. Di sini sudut 40 derajat itu sehadap dengan sudut yang ini, sehingga besarnya sama, yaitu 40 derajat juga. Nah, sudut ini penting untuk apa? Untuk menentukan nilai Y. Dari sini akan Kak Sari tarik garis sampai ke situ. Dah, ini membentuk sudut setengah putaran lagi nih, Dek, atau sebuah sudut lurus. Ya, dan lagi-lagi sudut setengah putaran besarnya 180 derajat. Sehingga kalau dituliskan ini ya, 80 derajat tambah 2Y tambah 40 derajat nanti akan sama dengan 180 derajat. Sehingga nanti nilai Y-nya ini bisa kita ketahui. Tulis dulu ya. 80 derajat tambah 2Y tambah 40 derajat itu sama dengan 180 derajat. Ini bilangan sama bilangan boleh dijumlah. 80 tambah 40 itu berapa? 120 derajat ya. 120 derajat. Terus ditambah 2Y sama dengan 180 derajat. Kalau kita tinggalkan di sini 2Y-nya saja, 180 kita tulis ulang. Nah, yang kita pindah 120 derajat. Bawa ke sini menjadi negatif ya, 120 derajat. Kita hitung 2Y sama dengan 180 derajat kurangi 120 derajat itu adalah 60 derajat. Sehingga nilai Y-nya sama dengan ya 60 derajatnya ini diapakan dengan 2 dibagi. Ketemu deh, 60 bagi 2 kan 30 ya, berarti Y sama dengan 30 derajat. Selesai gitu. X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, berarti satu soal lagi untuk menentukan nilai Z-nya di sini. Nah, kalau mau menentukan nilai Z, enaknya 2Y ini kita tentukan dulu besarnya. Tadi kan Y-nya ketemu 30 derajat. Berarti kalau 2Y ya sama dengan 2 kali 30 derajat, yaitu 60 derajat. Nah, kalau mau menentukan nilai Z, dari sini, Dek. 40 ditambah 60 ditambah 4Z, ini kan merupakan sudut pada sebuah segitiga. Segitiganya ini A, B ke C, kembali lagi ke A ya. Nah, dan total sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat juga. Ini sudah ada 40, sudah ada 60. Berarti kan sisanya untuk yang di sebelah sini. 40 tambah 60 berapa? 100 ya. Agar jadi 180 berarti ini harus terisi 80. Nanti gini, 4Z sama dengan 80 derajat. Maka Z-nya bisa dicari. Kalau mau dituliskan seperti ini. Kita tulis ya. Ini 4Z ditambah 40 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. 4Z ditambah 40 derajat tambah 60 derajat itu 100 derajat ya. Sama dengan 180 derajat. Terus 4Z sama dengan 180 derajatnya biarkan tetap di situ. Yang dipindah positif 100 derajat. Kalau dipindah ruas menjadi negatif 100 derajat. Terus 4Z sama dengan 180 derajat kurangi 100 derajat adalah 80 derajat. Nah, 4Z sama dengan 80 derajat, maka Z sama dengan 80 derajatnya dibagi dengan 4. Z ketemu sama dengan 20 derajat. Yes. Alhamdulillah Z-nya juga sudah ketemu, yaitu 20 derajat. Nah, sekarang tugas kita menjumlahkan X dan Y dan Z tadi. Kan perintahnya harus dijumlahkan ya. Nah, X-nya adalah 20, Y-nya 30, Z-nya juga 20. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 20 tambah 30 tambah 20. Ini derajat semua. Hasilnya adalah 70 ya. 70 derajat gini.
Adakah di jawabannya? Coba kita lihat. 70 derajat ada. Yang A. Yes. Alhamdulillah. Nomor 13 rampung. Sekarang lanjut ke soal nomor 14. 14. Perhatikan gambar di samping ini. Yang ditanya, besar nilai X adalah A 30 derajat, B 40 derajat, C 45 derajat, atau yang D 65 derajat. Coba kita perhatikan gambarnya. X posisinya ada di sini. Sudut ini 45 derajat, ini 30 derajat, yang di sana 65 derajat. Nah, Kak Sari sudah buat salinan gambarnya. Oke, kalau mau menentukan nilai X-nya, langkah pertama justru kita harus mengetahui besar sudut yang di sini nih, Dek. Ini Kak Sari anggap A, yang di sini Kak Sari anggap B. Nah, gitu ya. Nanti kalau A ketemu, B pasti ketemu. Kalau B ketemu, X akan ketemu. Hubungannya gimana? Hubungannya gini, 45 derajat dengan 30 derajat dengan A ini kan membentuk sebuah segitiga. Nih, coba Kak Sari garis tebelin lagi untuk segitiganya, pakai warna yang lain ya. Oke, warna hijau boleh. Nih. Seret. Tuh. Terus ke sini. Oke, terus ke sana. Nah, ini kan membentuk sebuah segitiga. Terlihat ya yang warna hijau itu. Dan total sudut pada sebuah segitiga kalian sudah tahu, yaitu 180 derajat. Sehingga nilai A-nya nanti akan kita ketahui. Tulis A ditambah 45 derajat ditambah ini 30 derajat harus sama dengan 180 derajat. A ditambah 45 derajat tambah 30 derajat itu 75 derajat ya, sama dengan 180 derajat. Terus A sama dengan 180 derajat, ini positif 75 derajat pindah ke sini Dek, menjadi negatif 75 derajat. A sama dengan 180 derajat kurangi 75 derajat adalah 105 derajat. Nih, A-nya sudah ketemu Dek, 105 derajat. Kalau A-nya sudah ketemu, sekarang kita bisa menentukan nilai B. Nah, dari A, ini kalau dilanjutkan ke B, ini membentuk sudut setengah putaran lagi, atau sudut sudut lurus ya, sudut setengah putaran atau sudut lurus. Sudut setengah putaran atau sudut lurus besarnya 180 derajat. Ini sudah ada 105, berarti B ini bisa kita hitung. Hitungnya gini. B kalau ditambah 105 derajat nanti hasilnya adalah 180 derajat, sehingga nilai B sama dengan ya 180 derajat dikurangi dengan 105 derajat ya kan, positif pindah ke sini menjadi negatif, atau dibaca 180 derajat kurangi 105 derajat, maka nilai B nya adalah 180 dikurangi 105 itu ya 75 derajat. Dah, ini nilai B-nya 75 derajat. Nah, sekarang perhatikan lagi untuk segitiga yang di sini. Ini deh, ada sebuah segitiga lagi. Dari atas sini sampai hook, kemudian belok ke sini. Ya, kemudian belok lagi ke sana. Nah, ini. Nah, yang ada warna barunya itu warnanya kok nggak terlalu terlihat ya, Kak Sari timpa dengan warna lain lagi deh biar makin jelas. Itu deh yang warna hitam nih, segitiga yang warna hitam barusan Kak Sari buat itu ya. Nah, itu kan sebuah segitiga ya. Nah, total sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Ini sudah ada B, B-nya tadi 75 derajat. Sudah ada 65 derajat yang di sini. Maka besarnya nilai X pasti bisa kita hitung. Cara menulisnya gini. 75 derajat tambah 65 derajat tambah X sama dengan 180 derajat. 75 sama 65 nya tahu ya dari sini. 75 ini yang B ini, 65 yang di sini. Terus X nya yang ini. Oke, tinggal ngitung aja. 75 tambah 65
adalah 140 ya. 140 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Sehingga X sama dengan 180 derajat. Ini 140 derajatnya positif ya. Pindah ke sini menjadi negatif. Negatif 140 derajat. Maka nilai X adalah 180 kurangi 140 itu ya 40 derajat. Selesai. Nilai X yang dimaksud pada soal adalah 40 derajat. Kita cari ya pada ABCD-nya 40 derajat. Ada nggak? Ada. Yang B. Alhamdulillah. Yes. Nomor 14 beres. Lanjut ke soal nomor 15. Nomor 15, garis M dan N sejajar. Besar nilai B pada gambar berikut adalah titik-titik. Nah, gambarnya ada di halaman 343-nya. Ini dia gambarnya. B-nya ada di sini. Ini diketahui sudutnya 60 derajat dan yang di sini 70 derajat. Nah, pilihannya apakah B-nya sebesar 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, atau 60 derajat? Langsung kita hitung. Nih, Kak Sari udah buatkan gambar yang serupa. Langkah pertama, kalau mau menghitung nilai B, kita harus tahu dulu nilai sudut yang di sini. Nih, Kak Sari misalkan sudut yang di sini adalah sudut A aja ya. Nih, A. Gitu. Nah, sudut yang di sini cara taunya gimana? Kita cari sudut yang sehadap dengan A ini. Sudut A ini dibuat dari garis ke bawah belok ke kanan. Ke bawah ke kanan. Kita cari yang cara membuat garisnya seperti itu. Dan ada, ini dia, Dek. Belok ke bawah ke kanan, ke bawah belok ke kanan. Jadi sudut A ini sehadap dengan sudut 60 derajat ini dan besarnya juga pasti sama. Maka sudut A ini adalah 60 derajat juga. Kalau di sini sudah tahu, maka sekarang kita bisa menentukan B. Kenapa? Karena sudut A ditambah 70 derajat ditambah B derajat ini menjadi sudut pada sebuah segitiga. Segitiganya yang di dalam ini. Dan ingat, sudut pada sebuah segitiga totalnya adalah 180 derajat. Sehingga kalau kita hitung 60 derajat tambah 70 derajat tambah B derajat itu sama dengan 180 derajat. 60 derajat tambah 70 derajat kan 130 derajat ya. Terus ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga B derajatnya sama dengan ya 180 derajat dikurangi 130 derajat. Berapa? 50 derajat ya. Itu nilai B-nya. B derajat sama dengan 50 derajat. Selesai. Gitu aja. Tinggal kita pilih di jawabannya. 50 derajat. Ada? Ada dong yang C. Simple soal nomor 15 ini. Yes, lanjut ke soal nomor 16. Nomor 16, pada gambar persegi panjang ABCD di samping diketahui AO 5 cm, FO 3 cm. Panjang keliling dan luas persegi panjang ABCD adalah A. Kelilingnya 14 cm dan luasnya 12 cm persegi, atau yang B. Kelilingnya 24 cm, luasnya 48 cm persegi, atau yang C. Kelilingnya 28 cm, luasnya 48 cm persegi, atau yang D. Kelilingnya 28 cm dan luasnya 56 cm persegi. Untuk menghitung keliling dan luas bangun persegi panjang ini, kita harus mengetahui ukuran panjang dan lebarnya. Panjangnya itu adalah dari titik A sampai ke titik B. Lebarnya adalah yang ini ya, dari titik B ke titik C. Kita harus tahu. Nah, di sini yang diketahui justru AO panjangnya 5. Terus FO panjangnya 3. Kita perlu mengetahui panjangnya AF. Nanti kalau panjangnya AF ini sudah tahu, maka panjangnya FB kita juga tahu. Ini sama nanti panjangnya. Sehingga AF sampai ke FB kalau kita jumlahkan akan menjadi ukuran panjangnya persegi panjang ini. Oke, langkah pertama kita cari dulu panjangnya AF menggunakan teorema Pythagoras. Ini deh. Nomor 15. Teorema Pythagoras berbunyi seperti ini. AF kuadrat
itu sama dengan AO kuadrat dikurangi dengan FO kuadrat. Ya, karena AO ini sisi miring, jadi sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat, itulah AF kuadrat. Nah, kita masukkan, berarti AF kuadrat sama dengan AO nya adalah 5, berarti ya 5 kuadrat, dikurangi FO nya adalah 3, berarti 3 kuadrat, sehingga AF kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5 kan 25, dikurangi 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3 ya 9, sehingga AF kuadrat sama dengan 25 kurangi 9 adalah 16. Nah, AF kuadrat sama dengan 16, maka AF sama dengan berapa? Ya, akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4. Jadi panjangnya AF adalah 4, satuannya cm. Kita letakkan di sini AF panjangnya 4. Satuannya nggak usah ditulis aja karena teman-temannya juga nggak ditulis satuannya ya. Pokoknya kita tahu satuannya 4. Terus tadi dek, kalau AF sudah ketemu, maka panjang FB otomatis juga ketemu, karena ini panjangnya sama. Kalau AF 4 cm, berarti FB juga 4 cm. Sehingga dari A sampai ke B, ya tinggal ditambah 4 tambah 4, 8. Jadi panjangnya adalah 8 cm. Nah, sekarang kita mau mencari lebarnya. Lebarnya persegi panjang. Kalau lebarnya persegi panjang gampang, itu sama aja dengan dari titik F ke titik E. Panjang dari B ke C ini kan sama dengan dari F ke E. Nah, dari F ke O saja 3. Berarti dari O ke E juga sama, 3. Sehingga dari F sampai E ya 3 tambah 3. Berapa? 6. Otomatis panjangnya dari B ke C juga sama ya, berarti 6 juga gitu. Ukuran panjangnya sudah ada 8, ukuran lebarnya sudah ada 6. Maka sekarang waktunya kita menghitung keliling dan luasnya persegi panjang. Nih, kalau kita gambar sederhana aja, persegi panjangnya adalah 8 cm, lebarnya adalah 6 cm. Maka keliling rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 2 kali panjangnya adalah 8 ditambah lebarnya adalah 6. Sama dengan 2 kali 8 tambah 6 itu 14. 2 kali 14 adalah 28. Satuannya cm. Dah, ini kelilingnya. Satu lagi, untuk luasnya. Luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 8 kali lebarnya adalah 6. Maka 8 kali 6 adalah 48. Satuannya cm persegi. Ketemu. Ini dia yang dimau ya. Kelilingnya 28 cm, luasnya 48 cm persegi. Yang mana? Yang C ya, cocok. Alhamdulillah. Soal nomor 16 beres. Lanjut ke soal nomor 17. 17, perhatikan gambar di bawah ini. Ini dia. Gambar tersebut merupakan persegi panjang. Terdapat daerah putih yang lebarnya 1 meter. Luas daerah yang diarsir adalah A. X kuadrat tambah 3X, B. X kuadrat tambah 4X, C. X kuadrat tambah 4X kurangi 1, atau yang D. X kuadrat tambah 3X kurangi 1. Nah, cara menghitung luas daerah yang diarsir ini nanti gini. Kita hitung dulu luas keseluruhan persegi panjang ini, terus dikurangi dengan luas daerah putihnya ini. Di mana ukuran panjang persegi panjangnya adalah X plus 4 meter, lebarnya adalah X meter. Untuk yang putih, lebarnya adalah 1 meter dan panjangnya sama dengan yang lebarnya ini. Ya, berarti panjangnya adalah X meter. Gitu. Kalau Kak Sari bikin 2 gambar, nanti akan lebih mudah untuk kalian pahami. Seperti ini deh gambarnya.
Nih, kalau dijadikan dua gambar tuh kayak gini deh. Ini luas persegi panjang yang besar, panjangnya X plus 4 meter, lebarnya X meter. Kemudian ini persegi panjang yang kecil, nanti luasnya dihitung dari lebarnya 1 meter dan panjangnya X meter gitu loh. Sehingga nanti caranya luas arsiran itu kita hitung dengan menghitung luas persegi panjang yang ke satu yang di sini dikurangi dengan luas persegi panjang yang kedua yang ini. Nah, berarti kita harus ngitung dua kali ya. Pertama, untuk luas persegi panjang yang ke satu ini, panjangnya adalah X plus 4. Berarti kan rumusnya kan tetap panjang kali lebar ya, kalau luas persegi panjang. Nah, kita masukkan panjangnya adalah X plus 4 dikali dengan lebarnya adalah X. Gini. Nah, sama dengan ini kalau dikalikan itu X kali X kuadrat ya. Positif 4 kali X, positif 4X. Udah, satuannya apa? Meter persegi. Ini adalah luas persegi panjang yang besar di sini ya. X kuadrat plus 4X. Sekarang kita hitung luas persegi panjang yang kedua. L2 sama dengan ukurannya ya panjang kali lebar ya, menghitung luasnya. Nah, sama dengan panjangnya berapa? Panjangnya yang ini, X, lebarnya berapa? 1. Berarti X kali 1. X kali 1 berapa, Dek? Tentu saja tetap X, ya kan? Semua bilangan kalau dikali dengan 1 hasilnya tetap. Huruf juga gitu, X dikali 1 hasilnya tetap X. Satuannya meter persegi. Ini adalah luas persegi panjang yang kedua. Nah, sekarang kita kembali. Kalau mau menghitung luas arsiran, tadi caranya luas ke 1 dikurangi luas ke 2. Jadi, luas arsiran sama dengan luas ke 1 kurangi luas kedua sama dengan, yang ini kita masukkan ya, X kuadrat tambah 4X dikurangi dengan X. Gitu. Sama dengan nih, X kuadratnya tulis tetap. Yang ini, Dek. Positif 4X dikurangi X. X itu ada angka 1 di depannya sebenarnya. Jadi ini kita ngitungnya seperti positif 4 dikurangi 1. Berapa? Positif 3. Tapi ada X-nya juga. Kayak 4 apel kurangi 1 apel, hasilnya adalah 3 apel gitu. Jadi luas arsirannya adalah X kuadrat tambah 3X. Satuannya apa? Satuannya tetap meter persegi. Temu ya. Kita cari di ABCD, X kuadrat tambah 3X yang mana? Ini yang A gitu. Oke, lanjut ya ke soal nomor 18, soal terakhir kita di video kali ini. Yeay! Nomor 18, persegi pada gambar berikut luasnya adalah satu satuan luas. Daerah terarsir menyatakan pecahan A 4/9, B 4/8, C 3/8, atau yang D 3/6. Nah, gambarnya seperti ini, Dek. Kak Sari juga udah buat gambar yang serupa. Di sini luasnya adalah satu satuan luas. Berarti kita harus menghitung dulu panjang sisinya. Caranya, panjang sisi persegi adalah akar dari luasnya ya. Sini ya, akar dari luasnya. Karena tadi luasnya adalah satu satuan luas, berarti ya akar dari 1. Akar 1 berapa? Akar 1 itu ya 1. Jadi panjang sisinya adalah 1. Sehingga ini panjang dari sini ke sini adalah 1, yang ini juga 1. Oke. Ini kan sebuah persegi, jadi panjang semua sisinya harus sama ya, masing-masing ini 1. Terus yang ditanya adalah luas arsiran yang di sini nih, Dek, yang dimaksud. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di gambar tidak ada keterangan apakah panjang sebelah sini ini sama dengan panjang yang sini. Nggak ada keterangannya ya. Demikian juga yang ini, apakah panjang sini ini sama dengan panjang sini? Nggak ada keterangannya. Kalau nggak ada keterangannya, kita jangan berasumsi panjangnya sama. Jangan ya, bisa jadi panjangnya beda. Kita harus punya asumsi itu. Maksudnya, seandainya panjang dari sudut sini sampai ke sini adalah A, maka panjang dari sini sampai ke sudut satunya lagi adalah sebesar atau sepanjang 1 kurangi A.
gitu. Untuk yang sebelah sini kita misalkan dari sudut sini sampai ke sini adalah B, maka sisanya dari sini sampai ke ujung sini adalah 1 kurangi B. Kenapa? Karena tadi panjang segini adalah 1. Jadi kalau dia di sini B, ya ini 1 kurangi B. Yang ini tadi juga gitu, panjangnya adalah 1. Maka kalau di sini A, nah sisanya adalah 1 kurangi A. Gitu. Terus kalau mau menghitung besarnya atau luas arsiran ini ya nanti kita jumlahkan. Yang pertama kita hitung dulu luas yang di sebelah sini. Ini Kak Sari kasih tanda luas ke 1. Nanti ditambah dengan yang di sini luas kedua dan ditambah ini luas yang ketiga. Untuk ukurannya alasnya ini adalah A, tingginya adalah 1. Yang B, alasnya ini adalah B, tingginya ke sini juga adalah 1. Untuk yang di sini ya, alasnya adalah 1 min A, tingginya adalah 1 min B. Jadi nanti jawaban nomor 18 ini tidak satu pun dari A, B, C, D ini, Dek. Kalau versinya Kak Sari nanti masih ada hurufnya jawabannya ya. Nah, di beberapa pembahasan mereka mengasumsikan bahwa dari sini sampai ke sini nih panjangnya sama. Demikian juga yang di sini ya, sama. Jadi sama-sama setengah dan setengah. Padahal kalau menurut Kasari enggak juga ya. Bisa juga ini merupakan misalnya di sini 1/3. Maka yang sebelah sini jadinya masih 2/3. Enggak sama juga bisa. Yang ini misalnya 1/4. Maka yang di sini masih 3/4 kan gitu. Makanya nih Kasari pakai permisalan huruf ya. Nah, kalian mau ikutin yang mana bebas, atau ikutin arahan guru kelas masing-masing, itu malah lebih bagus hasilnya nanti. Oke, pakai versinya Kak Sari seperti ini gambarnya. Nah, sekarang tinggal menghitung luas segitiga yang pertama. Luas segitiga yang pertama, kita gunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Tulis dulu. Nih, udah Kak Sari gambarkan untuk segitiga yang pertama. Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti sama dengan setengah kali alasnya itu sepanjang A ini, tingginya adalah 1. Oke, sama dengan setengah kali A kali 1. Setengah kali 1 itu tetap setengah. Kalau dikali A ya tetap setengah A. Dah, ini panjangnya segitiga yang pertama. Oh, luasnya segitiga yang pertama. Sekarang kita hitung untuk luasnya segitiga yang kedua. Gambar dulu. Nah, ini dia gambar segitiga yang kedua. Kita hitung luasnya. Luas rumusnya adalah setengah kali alas kali tingginya segitiga ya. Berarti sama dengan setengah kali alasnya yang ini, Dek, 1 min A. Nulisnya gini, 1 min A pakai dalam kurung. Terus dikali dengan tingginya. Tingginya adalah 1 min B. Oke, kita jabarkan ya. Sama dengan setengahnya tulis dulu. Yang ini kita kalikan. 1 kali 1 ya 1. Terus 1 kali min B ya min B. Terus min A kali 1 ya min A. Terakhir min A kali min B. Min kali min itu plus ya. Berarti min A kali min B itu plus AB atau positif AB. Gini. Nah, sekarang kalau dibuka, setengah kali 1 ya setengah. Setengah kali negatif B itu ya negatif setengah B. Setengah kali negatif A itu ya negatif setengah A. Setengah kali positif AB itu ya positif setengah AB. Dah, biarin aja gini dulu. Ini luas yang kedua. Ini nggak usah ada titiknya ya, langsung tanda negatif aja. Nah, sekarang luas yang ketiga, kita gambar segitiganya kayak gini. Nih ya. Nah, segitiga yang ketiga kita hitung luasnya. Sama dengan setengah kali alas kali tinggi juga. Sama dengan setengah kali alasnya kita pakai yang B ini. Dikali tingginya ini 1. Oke, sama dengan setengah kali 1 itu ya setengah. Kalau dikali B jadinya setengah B. Oke, ini sudah luas yang ketiga. Nah, tadi sekarang tugas kita kalau disuruh menghitung luas arsiran ya, maka kita jumlahkan semuanya. Luas 1, luas 2 dan luas 3. Kita tulis ya.
Ini deh, udah Kak Sari tuliskan. Luas arsiran sama dengan luas segitiga yang ke-1 tambah luas segitiga yang kedua tambah luas segitiga yang ketiga. Luas segitiga yang ke-1 tadi, ini dia ya, setengah A. Nih Kak Sari tulis, setengah A. Terus ditambah luas segitiga yang kedua adalah yang ini tadi panjang ya, setengah kurangi setengah B kurangi setengah A tambah setengah AB. Kak Sari tulis juga nih, setengah kurangi setengah B kurangi setengah A tambah setengah AB. Terus ditambah lagi luas segitiga yang ketiga, yang ini tadi ya. Nih, setengah B. Udah Kak Sari tulis juga. Nih, tambah setengah B. Nah, sekarang tinggal hitung. Sebelum menghitung, kalau ada yang bisa dikurangi, kurangin aja, coret. Nih, setengah A dikurangi setengah A, habis. Terus nih negatif setengah B ditambah setengah B. Yang ini negatif setengah B tambah setengah B juga habis. Tersisa adalah positif setengah. Kalau nulisnya di depan langsung aja setengah, nggak usah pakai tanda plusnya. Terus ada lagi ini positif setengah AB atau tambah setengah AB. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, hanya tersisa dua suku ini aja. Udah selesai. Jadi luas arsirannya adalah setengah ditambah setengah AB. Ini versinya Kak Sari deh ya, tidak sama dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Nanti kalau misalnya dari guru kalian ada tambahan ralat, anak-anak, ini panjangnya kiri dan kanan sama ya, atas dan bawah sama ya. Berarti kalian harus menghitung. Di sini jadinya setengah, ini juga setengah. Terus dihitung luasnya satu per satu, terus dijumlahkan. Atau pakai rumusnya Kak Sari ini juga boleh, setengah ditambah setengah AB. Kalau A-nya diganti dengan angka setengah, B-nya juga diganti angka setengah, nanti bisa dimasukkan ya, setengah ditambah setengah kali AB. Caranya gini, misal nih ya, misal A-nya sama dengan setengah, terus B-nya juga sama dengan setengah. Maka nanti luas arsirannya juga langsung ketemu nih dek. Luas arsiran sama dengan setengah ditambah setengah A kali B. Kan gitu? Sama dengan setengah ditambah setengah kali A-nya adalah setengah kali B-nya juga setengah. Gini. Nah, sama dengan setengah ditambah setengah kali setengah kali setengah. Ya, 1 kali 1 kali 1 ya 1 per 2 kali 2 kali 2 itu 8. Setengah ditambah 1 per 8. Ini boleh kita jadikan atau dihitung biasa aja. Sebelah sini setengah ditambah 1 per 8 itu 1 per 2 nya kita jadikan 4 per 8 gitu, ditambah 1 per 8. Nah, 4 tambah 1 kan 5. 5 per 8. Jadi setengah ditambah 1 per 8 itu 5 per 8. Ini ya, kalau misalnya nanti A sama B-nya disuruh merubah menjadi setengah, atau artinya panjang kiri dengan panjang kanan ini sama, panjang atas dengan panjang bawah ini sama. Nanti harus ketemu jawabannya 5 per 8. Ini angka 8 ya. Nih, 5 per 8. Tapi kalau misalnya A dengan B-nya tidak ditentukan, jawabannya tetap harus seperti ini loh ya. Gitu. Udah ya, nomor 18 ini spesial pakai telur. Nggak ada jawabannya di ABCD-nya. Ini versinya Kak Sari. Oke, kembali lagi ke pendapat kalian masing-masing. Ikutin arahan guru kelas masing-masing. Dah, tapi kalau ada yang mau tanya-tanya ke Kak Sari boleh ya. Tanya di kolom komentar tentu saja boleh. Kalau mau tanyanya di grup apalagi ya, tetap boleh. Chat aja di 081456 10 9 8 7 0. Nanti sekalian kalau yang mau masuk ke dalam grup belajarnya Kak Sari ya, chat ke sini nanti Kak Sari masukkan. Bilang aja, Kak, aku mau dong gabung ke dalam grupnya gitu ya. Gabung ke dalam grup gratis. Yes, tunggu apa lagi? Kak Sari tunggu ya. Oke, sekarang waktunya pamit. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.